Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang sedang menantikan jadwalnya kapan diangkat menjadi pegawai negeri sipil, sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam RUU ASN yang baru. Nah, Bapak Ibu, pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya adalah informasi yang menggembirakan seluruh Bapak Ibu honorer. Informasinya ya, ini salah satu media yang kita kutip informasinya, yaitu dengan judul "Sah Ketuk Palu, Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil." Tentunya ada syarat dalam hal pengangkatan ini, Bapak Ibu ya. Dan untuk seterusnya, sebelum masuk pada informasinya, bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Sah ketuk palu, honorer langsung diangkat jadi PNS, syaratnya cuma ini. Segera cek, mungkin kamu termasuk. Jadi ini tanda tanya Bapak Ibu ya, apakah masuk atau tidak, ikuti informasinya. Informasi dari Klik Pendidikan katanya, halo, ada kabar mengenai pengangkatan langsung honorer non-ASN sebagai pegawai negeri sipil dengan syarat-syarat tertentu. Untuk itu, artikel ini akan menguraikan kategori bagi calon honorer non-aparatur sipil negara yang ingin langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau langsung diangkat menjadi PNS. Berikut ini rincian kategori bagi tenaga honorer non-aparatur sipil negara yang harus langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai syarat RUU ASN. Kabar gembira ini dari RUU ASN atau dari revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terkait pengusulan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil dalam RUU RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi ini dasarnya Bapak Ibu, setelah ada revisi ini, maka semua nantinya apa yang telah dimuat di dalam RUU ASN ini akan diterapkan oleh pemerintah dan diberlakukan kepada honorer yang sejak dulu diangkat dan sampai sekarang secara kontinu atau secara terus-menerus melaksanakan tugas sebagai honorer untuk melaksanakan tugas pemerintah. Menurut aturan RUU Aparatur Sipil Negara, tenaga kontrak, pegawai PTT, pegawai tetap non-ASN, dan tenaga honorer semuanya harus diangkat menjadi pegawai negeri. Dengan kata lain, jika pegawai kontrak, pegawai PTT, pegawai tetap non-aparatur sipil negara atau pegawai tetap non-ASN, dan tenaga honorer sesuai dengan persyaratan, maka mereka dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan aturan hukum tertentu. Menurut RUU Aparatur Sipil Negara atau menurut RUU ASN pasal 131A ayat 1, pegawai non-aparatur sipil negara atau pegawai non-ASN yang telah dipekerjakan secara terus-menerus sejak 15 Januari 2014 dan disesuaikan dengan batas usia pensiun akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau diangkat menjadi PNS. Proses seleksi administrasi juga akan dilakukan untuk memverifikasi dan memvalidasi informasi yang tertuang dalam surat keputusan pengangkatan tenaga honorer non-aparatur sipil negara menjadi pegawai negeri sipil. Jadi, untuk honorer menjadi pegawai negeri sipil harus memenuhi sejumlah persyaratan dan verifikasi data. Kriteria agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil yang berlaku bagi PTT atau pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, tenaga kontrak, dan honorer, yaitu yang memiliki masa kerja berkelanjutan, artinya tidak terputus-putus sejak diangkat jadi honorer sampai nanti diangkat menjadi PNS. Di bidang fungsional, batas usia pensiun, dan ijazah pendidikan terakhir berlaku persyaratan khusus. Atau dengan kata lain, siapapun yang bekerja di bidang fungsional, pelayanan publik seperti pendidikan,
penelitian, kesehatan, dan pertanian, serta di bidang administrasi atau yang memiliki masa kerja terlama memenuhi syarat untuk segera diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Serta pertimbangan lain yaitu ijazah pendidikan, tunjangan dan gaji dalam proses pengangkatan tenaga honorer non-aparatur sipil negara menjadi pegawai negeri sipil. Kemudian sesuai ayat 5, tenaga honorer, pegawai tidak tetap atau PTT, pegawai non-pegawai negeri sipil, dan pegawai kontrak semuanya diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung oleh pemerintah pusat. Tenaga honorer non-ASN juga dapat mengajukan surat pernyataan yang menunjukkan keengganannya untuk diangkat menjadi pegawai negeri jika mereka tidak menginginkannya untuk diangkat menjadi pegawai negeri. Lalu, apa sajakah kategori honorer non-aparatur sipil negara yang bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil? Penjelasannya berikut ini. RUASN secara khusus menyebutkan kategori honorer yang dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebagai berikut. Pertama, pegawai honorer non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN yang penghasilannya dibiayai oleh APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Juga dimungkinkan berasal dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika yang mengangkatnya adalah orang yang berwenang di kantor instansi pemerintah. Memiliki masa kerja sudah mencapai minimal 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan masih aktif bekerja sampai saat ini. Usia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006. Kategori kedua yaitu terdiri dari tenaga honorer yang dipilih oleh pejabat yang berwenang tetapi tidak menerima kompensasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, dan telah bekerja di instansi pemerintah dengan masa kerja sudah mencapai minimal 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan masih bekerja sampai saat ini. Artinya, sejak 2005 sampai sekarang tetap kontinu melaksanakan tugas dalam hal melaksanakan tugas di instansi pemerintah sebagaimana yang dipersyaratkan. Juga umurnya minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun. Jadi ini informasinya Bapak Ibu ya tentang pengangkatan honorer non ASN. Benar atau tidaknya itu kembali kepada penyelenggara pengangkatan pegawai negeri sipil yang asalnya adalah dari honorer non aparatur sipil negara atau dari honorer dengan berbagai kategori atau berbagai bidang yang akan diangkat sebagaimana yang telah disampaikan di sini, yaitu bekerja di bidang fungsional, pelayanan publik seperti pendidikan, penelitian, kesehatan, dan pertanian, serta bidang administrasi atau yang memiliki masa kerja terlama, memenuhi syarat untuk segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.